Kebijakan publik adalah ekspresi tentang apa yang harus dilakukan dalam rangka merespon kebutuhan yang terus berkembang, dan ia dibuat dalam kerangka waktu tertentu. Kebijakan publik yang ada terus-menerus dicermati untuk menangkap perubahan-perubahan yang sedang terjadi di lingkungannya. Oleh karena itu, ia harus cukup lentur atau fleksibel untuk disesuaikan dengan perubahan yang sedang terjadi. Suatu kebijakan publik yang dinilai penting oleh pemerintah dan juga masyarakat kemudian diimplementasikan dan berhasil mencapai tujuan-tujuannya. Masalahnya telah terpecahkan, maka kebijakan tersebut dinilai selesai dan dihentikan pelaksanaannya. Sebaliknya, bagi kebijakan publik yang kurang atau tidak berhasil mencapai tujuan-tujuannya, tetapi masih dinilai penting dan urgen bagi pemerintah dan masyarakat, maka kebijakan publik tersebut perlu diubah, diperbaiki, dimodifikasi, dan direnovasi. Bagian atau keseluruhan dari kebijakan itu, agar tujuannya bisa dicapai secara maksimal. Terdapat beberapa faktor yang mendorong adanya perubahan kebijakan, yaitu dinamika dalam masyarakat, kebijakan berseberangan dengan statuta baru, masalah konstitusional, teknologi baru, temuan baru, perubahan kondisi ekonomi politik, dan hasil pemilu. Selain itu, terdapat beberapa model perubahan kebijakan, yaitu model analisis kelas, pluralis, pilihan publik, pilihan kebijakan pusat pada negara, aktor rasional, politik, birokratis, dan kepentingan negara. Mengimplementasikan perubahan kebijakan sebenarnya tidak beda dengan melaksanakan kebijakan yang lain, sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Akan tetapi, karena ini implementasi kebijakan hasil perubahan, maka pengalaman sebelumnya menjadi pembelajaran yang berharga bagi pelaksanaan kebijakan dengan harapan mampu membuahkan hasil dan dampak yang lebih baik. Proses perubahan kebijakan pastinya akan menghasilkan kebijakan baru, dan kebijakan baru ini harus diimplementasikan agar dampaknya nyata. Mengimplementasikan kebijakan lama dan kebijakan hasil perubahan atau baru sebenarnya tidak ada bedanya. Hanya saja karena ia dibuat dalam suasana dan lingkungan baru, dengan harapan pelaksanaan kebijakan baru. Hasil perubahan kebijakan yang lama harus lebih baik hasilnya. Bukankah ini adalah hasil dari sebuah proses pembelajaran yang penuh dengan harapan hasilnya menjadi lebih baik? Walaupun demikian, mengingatkan sekali lagi bahwa implementasi kebijakan, apalagi kebijakan baru, itu harus hati-hati karena proses implementasi itu tetap merupakan proses yang sulit, kompleks, dan penuh tantangan. Brinker, Hope, dan Cosby mengingatkan adanya 4 karakteristik utama implementasi perubahan kebijakan, yaitu implementasi kebijakan itu jarang linier, tidak dapat dilaksanakan oleh satu agensi tunggal. Ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan, dan kebijakan baru banyak kekurangan dana. Grindley menambahkan dengan menyatakan bahwa usaha mereformasi kebijakan itu memunculkan banyak penentang dari segala penjuru yang akan menghalangi implementasi.
efektif perubahan tersebut. Rasanya jeruk penting kupu-kupu minum lanjut terpaksa baru-baru Tobas letting sapi itu rasanya malah deker Takut kocok toko malah bisa ke heximer